Halo teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah bergabung lagi nih di sini. Aku Peti dari podcast Main Mata, salah satu podcast buku yang ada di dalam jaringan Potluck. Nah, di podcast Main Mata bisa teman-teman dengerin di Spotify, ada di Apple Podcast, ada di Google Podcast juga. Di dalamnya itu ada cerpen audio karya berbagai penulis dari Indonesia. Terus juga ada obrolan dengan penulis, kemudian juga ada sekali-sekali aku ngasih bukan rekomendasi cerpen. Sekali-sekali aku ngasih rekomendasi buku juga. Nah, kali ini mungkin ada teman-teman yang dari 2 hari kemarin udah sempet ngeliatin nih, ada di Instagramku sempet juga, terus ada juga di Instagramnya Potluck. Aku lagi IG live bersama dengan beberapa teman-teman bookstagrammer. Kalau yang hari pertama itu sama Hesti Istiviani, dia inisiatornya Baca Bareng, kemudian kemarin sama Griselda Niharja. Jadi memang lagi ngomongin soal resensi buku nih. Waktu obrolan pertama sama Hesti itu ngobrolin tentang resensi buku secara umum, dan kalau yang kemarin sama Gris itu khusus lebih ngebahas tentang buku-buku non-fiksi dan resensi buku non-fiksi, karena memang Gris ini lebih banyak meresensi buku non-fiksi gitu. Nah, hari ini juga masih mau ngomongin soal resensi buku, tapi kalau kali ini kita ngomonginnya tentang resensi buku fiksi. Sama siapa narasumbernya? Ada namanya Desca Ang. Kalau misalnya Instagram itu Descanto sebenarnya. Descanto ya tulisannya. Itu nanti kita mau ngomongin resensi buku non-fiksi, bukan non-fiksi. Kita mau ngomongin resensi buku fiksi. Jadi gimana sih kalau misalnya teman-teman lihat Instagramnya Deska itu memang di sana dia banyak banget meresensi buku, dan sebenarnya campur sih, ada fiksi, ada non fiksi, tapi sebagian besar kalau aku lihat sepertinya fiksi dan lengkap banget juga, dan memang ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini mau ngomongin juga soal buku-buku yang dia baca, terus juga gimana sih biasanya dia meresensi buku. Ntar kita ngomongin semua sama Deska. Sekarang nih lagi nungguin anaknya nih, kayaknya. Halo, Hai. apa kabar? Terima Baik, kasih sudah inviting di sini. sama-sama. Kamu gimana kabarnya? Di Jogja ya? Baik, Jogja, Jogja lagi hujan-hujannya kan, jadi yo wis. Ini sekarang lagi hujan nih. Rintik kayak gitu, Oh, tapi enak lah buat tidur sama buat baca sambil minum teh kan. asik. Boleh lah, boleh. Nanti abis ini lanjut baca lagi ya. Yo, Sebelum ini tadi ngapain? Lagi baca juga? sebelum ini lagi baca karena bulan ini tuh mau nyelesain buku-bukunya Tilted Axis yang Hmm. apa namanya ASEAN Lit kan. Jadi memang Hmm. harusnya ASEAN Lit Month khusus terbitan Tilted Axis. Cuman beberapa sempat kesela ya karena Hmm. jumlah buku yang jumlah buku dan waktu untuk membaca itu berbanding terbalik gitu loh. Dengan 24 jam ini nggak cukup ya? Betul, betul. Apalagi harus kerja dan yang lainnya kan. Iya. Jadi kayak aduh wes pengen pensiun dini lah aku. Gitu. Jadi cuman baca buku dari pagi sampai sore sambil baca. Kalau yang lain pengen keliling dunia atau apa tuh aku enggak gitu loh. Aku tuh cuman Hmm. pengen ketika aku bisa pensiun dini terus punya rumah yang menghadap entah ke pantai atau ke gunung, pagi sampai sore itu baca sambil minum Kenapa teh nih? Kenapa nggak kopi? Nggak suka kopi? teh atau kopi sama aja Boleh ya? gitu loh. Selama kita bisa ini ya, kita Oke. bisa baca ya. Kalau Mm-mm. nggak salah aku sempat lihat pengennya di Koh Samui ya. Apa itu? Sebenarnya Masku yang pengen di sana. Cuman Oh, oke. kita mah nanti terserah mau di mana. Oh, gitu ya. Ya Penting siapa masih ada tahu. buku. Oke, Mm-mm, mm-mm. mantap. Kebetulan aku juga suka sama Thailand, jadi siapa tahu nanti kita bisa tetanggaan. Ngarep. Harus ke sana ya, Pet ya. Betul. Dan Oke, enak banget situasinya. iya, betul. Nah, ini Deska, aku kan di sini pengen ngomongin soal, kamu kan suka meresensi buku. Sebenarnya sih resensimu tuh macem-macem ya. Ada buku fiksi, buku non fiksi juga ada. Ya. Terus, tapi kalau misalnya aku lihat, emang lebih banyak kan buku fiksi nih, sebagian Mm-mm, besar ya, gitu. Cuman mm-mm. mungkin sebelum kita nanti ke situ, ini juga pertanyaan yang kemarin aku tanyain ke Hesti, ke Gris juga gitu.
Mungkin boleh diceritain nggak sebenarnya dulu kamu awalnya baca gimana? Jadi suka banget gitu baca buku. Jadi aku tuh baca karena terpaksa ya, atau mungkin karena baca untuk coping. Kan orang tua aku ini kebetulan orang tua sibuk ya, jadi nggak sempet kayak anaknya itu di 24 jam sama anaknya gitu loh. Ibaratnya pulang pun juga ya tenaga sudah capek kerja, dan satu-satunya cara juga mereka itu belikan aku buku gitu loh. Jadi untuk coping dengan lonelinessku, aku tuh baca gitu loh. Bahkan bapakku itu kalau seumpamanya dia capek nggak mau ngomong anak, atau ibuku capek nggak mau ngomong anak, tuh bawa aku ke Gramedia. Nanti aku ditinggal 3 jam, 2 jam di sana dan aku baca. Dan mereka tuh sering banget kado itu, jarang sekali kasih kado yang tapi kado tuh mostly kasih aku kado tuh buku. Beberapa masih aku simpen. Ini buku aku kan baca pertama umur 3 tahun, dan ini buku pertama yang biung tuh kayak ibuku kasih ke aku gitu loh. Dan masih awet sampai sekarang. Masih disimpan. Masih suka Masih dibaca-baca. Masih kadang untuk evoking memories ya, kayak aduh ternyata gitu loh. Dan somehow ketika aku dewasa kayak gini, mereka yang ninggalin aku di toko buku 2 jam 3 jam kayak gitu tuh kayak menjadi kayak berkat untuk aku gitu loh. Karena ya di kerjaanku sekarang aku memang harus baca banyak gitu kan. Gitu. Kamu ini ya periset bukan sih? Kebetulan kerja untuk jadi riset asisten peneliti, sekalian ngajar. Nah, maksudnya di kedua kerjaan ini tuh juga kan kalau kita nulis laporan, kita juga harus ada kayak landasan teorinya bagaimana, dan yang lainnya mau nggak mau juga harus baca gitu loh. Nah, kayak gitu sih, Pat. Lebih ke untuk coping. Kalau misalnya berarti kebiasaan mungkin banyak baca buku fiksi itu juga karena dari situ ya, dari orang dari ya dulu dibiasainnya dikasih buku-bukunya juga banyak kan fiksi. Dikasihnya juga kebanyakan fiksi. Kenal buku non fiksi itu juga ya sebenarnya baca gitu loh. Cuman lebih senang untuk baca buku fiksi karena kayak kita itu kebawa ke dunia yang lain gitu loh rasanya. Itu kayak ketika ketika kita itu cerita masalah cerita Italia atau apa, kita tuh kayak melihat oh Italia itu ternyata gini, imajinasinya lebih ada gitu loh dibandingkan buku non fiksi. Kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya kebiasaan meresensi buku nih, dan kamu kan kemarin sempat cerita ya, memang ini mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang belum tahu, Deska ini juga apa ya, sudah mungkin penerbit tuh sudah menghubungi bahkan untuk membuat review berbayar gitu. Jadi, nah awalnya itu mulai kayak kebiasaan meresensi buku nih, ngebahas bukunya sendiri, ngebahas ulang bukunya, ngulas bukunya itu gimana? Awalnya mulai gitu ya, Pet ya. Jadi awalnya mulai beberapa tahun yang lalu, waktu itu di kontak beberapa teman, ada nggak yang mau review buku ini, dan aku menawarkan diri gitu loh. Kan memang dari dulu aku tuh kebiasaan untuk nyatet ya. Kalau nulis di komputer atau nulis di blog itu memang seneng, tapi kalau kita nyatet itu lihat tulisan kita sendiri kayak gini tuh kayak ada ya Pat ya, kayak lebih intim gitu kan ya, dan kita kayak lebih bisa masuk. Nah, habis gitu tuh dari situ tuh mulai kayak berlanjut kayak gitu. Itu loh. Beberapa itu memang untuk tulis tangan sendiri ya, berarti untuk pribadi awalnya. Awalnya memang untuk pribadi ya, karena daya ingatku tuh nggak begitu bagus gitu loh, dan aku tuh menyadari itu gitu kan. Memudahkan aku untuk menulis ya, salah satu caranya aku tulis lagi, maksudnya yang aku kira penting atau apa seperti itu, dan nanti ketika aku harus menulis kayak laporanku atau menulis kayak jurnal akademik atau apa tuh aku tinggal langsung ini halaman ini kayak gitu. Awalnya cuma sekedar fun aja, tapi lama-lama keterusan funnya. Terus berarti waktu itu ada yang ngajakin, ada yang mau nge-review buku ini nggak? Terus ikutan gitu? Ditawari, dan pertamanya itu memang ya review tuh untuk fun-fun aja, jadi gratisan aja gitu loh. Review pertamaku yang berbayar itu dibayar 50.000 oleh salah satu padahal penerbitnya lumayan wow gitu loh, cuman bayarnya cuma apa luar nih,
lokal berarti? Lokal. Oke. 50.000. Tapi ya kita terima dengan senang hati ya, karena itu itu pertama. Jadi lama-lama malah berlanjut. Kadang beberapa author sering kayak tag DM atau karena ada Instagram kan sekarang DM. Kalau dulu itu kayak email gitu loh, Pet. Bisa nggak review buku ini? Terus kayak penerbit luar, terutama yang concernnya di LGBTIQ kan mungkin nggak banyak orang ya yang mau concern di atau baca buku yang bertemakan LGBTIQ kayak gitu. Iya. Nah, ya udah aku baca aja awal-awalnya karena aku butuh duitnya kan dan aku butuh bacaannya. Lama-lama jadi keterusan kayak gitu. Oke. Berarti sekarang udah bukan cuma penerbit lokal tapi penerbit luar pun juga suka Ya. meminta review ya. Jadi lumayan ada beberapa juga gitu. Rutin nggak tuh tiap bulan gitu pasti ada atau gimana? Tiap bulan pasti ada. Cuman besar kecilnya itu tergantung dari buku apa yang kita review juga gitu loh. Dan itu nanti kayak akumulasi per bulan dikirim lewat PayPal. Tapi lumayan lah bisa untuk beli buku. Maksudnya bisa beli untuk buku baru. Kita juga dapat buku bacaan lagi. Terus kita juga melatih pikiran kita kan biar nggak apa gitu. Kalau ketika misalnya ada penulis atau penerbit nih yang approach kamu gitu untuk mereview, kamu biasanya ada ketentuan atau mungkin ada apa ya? Kayak syarat gitu kali ya, mungkin kayak aku cuma maunya genre ini aja nih atau gimana? Nggak ada, sebenarnya nggak ada. Cuman kadang yang jadi masalahnya itu kayak aku ini book reviewer gitu loh, tapi kadang itu kayak beberapa penulis dan beberapa penerbit itu kayak somehow expect aku untuk jadi kayak book cheerleaders gitu loh, yang karena kayak karena aku review bukunya, mereka kasih aku buku atau mereka kasih kesempatan aku untuk mereview buku mereka atau penulis mereka. Itu tuh kayak ya kamu harus nulis yang tentang aku yang bagus, yang bisa promoting and apa gitu loh. Padahal aku dan in the end aku selalu bilang kayak I am your book reviewer, not your book cheerleader. Jadi aku trying untuk mencoba objektif gitu loh. Ada salah satu penulis yang awal-awalnya tuh kontak aku untuk mereview bukunya dia dan ya of course aku mencoba untuk being kayak transparent ya dan mencoba untuk being kayak neutral gitu loh. Menurut aku buku ini bagus di ini tapi juga kurangnya di ini dan mungkin beliau tidak berkenan dengan reviewku. Akhirnya malah jadi di blog berjamaah pada waktu itu. Itu waktu itu maksudnya apakah kamu ketika merilis kamu ngasih tahu dia dulu ini reviewnya kayak gini ya atau itu memang udah dirilis terus dia ngeliat terus dia ternyata tidak suka? Jadi kayak kayak kadang ada beberapa yang aku bilang, hey aku mau review nih atau aku mau masukin ini ke koran ini atau ke media ini, bisa nggak? Aku mau lihat dulu nggak? Kalau nggak, yo opo pasrah bongkoan sama aku bilang kayak gitu. Nah, cuma ya itu kebanyakan dari mereka wes langsung review aja, cuman book reviewer juga atau maksudnya cuman book review juga kayak gitu. Cuma untuk penulis yang tadi aku sebutkan mungkin beliau agak sensi atau gimana gitu. Jadi ya udah berujung pada ngeblok dan aku kayak dimaki-maki kayak gitu. Oke. Jadi ya akhirnya aku bilang. Dan sejak saat itu aku juga kayak belajar gitu loh, Pat, untuk kayak yes, aku being netral juga, tapi juga aku somehow juga harus kayak appreciate buku itu somehow gitu loh. Karena untuk menulis maksudnya kan untuk menulis bahasa sastrawi atau menulis novel itu nggak mudah, prosesnya lama, terus ada editing harus ini. Jadi ya oke lah. Oke, tapi berarti catatannya ketika misalnya ada yang bertanya untuk meminta review, berarti kamu kayak kasih disclaimer dulu ya? Jadi jangan baper, nanti ujungnya blog berjamaah. Oke. Nah kamu kan berarti udah biasa nih meresensi buku dan juga sudah terbukti memang banyak yang meminta gitu ya. Mungkin kamu misalnya siapa tahu nih teman-teman di sini ada yang pengen
pengen juga bisa meresensi buku fiksi gitu, yang menurutmu nih hal-hal apa aja sih yang harus mungkin yang harus ada ya, informasi yang harus ada ketika meresensi buku fiksi? Kalau ini karena kan banyakan reviewer itu beda-beda gitu loh, Pet. Kalau aku mulai juga dengan kayak kasih gambaran. Ini tuh ceritanya tentang apa. Terus di balik cerita ini tuh sebenarnya ada apa gitu loh, apa yang kita bisa analisa. Kayak ketika kemarin aku baca bukunya Raisa Kamila yang bagaimana mengatakan tidak kayak gitu. Itu tuh kayak oh oke, dia latar itu tuh kayak kumpulan cerpen menceritakan tentang kayak apa ke ketimpangan sosial yang ada di Aceh pada waktu itu. Tapi apa sih yang sebenarnya di balik itu tuh Raisa tuh pengen nulis apa gitu loh. Nah, itu yang biasa ulik. Atau ketika kayak kita ngomongin penulis luar, beberapa saat yang lalu tuh aku bersyukur banget karena penerbit Haru kasih aku bukunya Penance yang Kanae ya. Iya, Nah, itu loh. Kanae Minato ya. Ya, Kanae Minato. Terus kenapa maksudnya apa sih yang bisa aku lihat dari buku itu gitu loh. Kayak buku itu tuh ceritanya tentang ibu yang kayak dia itu gini, tapi kan sebenarnya kayak Minato si Kanae Minato ini apa sih yang sebenarnya mau dia racing, kayak mungkin kayak child abuse, terus kayak sexual abuse on children kayak gitu loh. Itu yang kadang aku kulik, atau incest kayak gitu. Gitu. Oke, berarti mengangkat mungkin kayak dia menceritakan tentang apa kemudian mengaitkan dengan isu-isu apa gitu ya. Betul. Jadi kalau seumpamanya kita cuman review karena plot aja itu sudah banyak ya, dan aku kira kita nggak perlu, maksudnya kita itu nggak perlu orang itu sudah bisa baca gitu loh tanpa perlu kita review kalau kita cuman ngomongin plot. Tapi apa sih yang ada apa sih yang bisa kita tawarkan di balik plot itu? Nah, gitu loh, di balik cerita itu gitu loh. Sisi apa aja. Nah, itu yang biasanya aku kulik kalau aku. Oke. Gitu ya. Nah, kalau baru-baru ini nih, ada nggak buku yang abis kamu baca, terus mungkin kamu rekomendasikan juga nih buat orang lain? Untuk saat ini tuh karena aku lagi seneng baca Asian Lit ya, dan kebetulan aku harus ngajar kelas Asian Lit kan. Jadi aku tuh lagi seneng baca buku-bukunya Tilted. Oke. Jadi aku koleksi buku-bukunya Tilted ini karena apa ya, Pet ya, benar-benar kayak kita tuh bisa lihat sastra Asia dari beberapa negara itu juga beda gitu loh. Kayak ya kalau yang dari India sama-sama Asia nih. Kalau India itu lebih cenderungnya ke arrange marriage, pencarian identitas. Kalau Jepang kok cenderungnya gloomy, orangnya mesti bunuh diri, macam kayak gitu. Jadi kayak ada karakteristiknya gitu loh. Dan itu tuh menurutnya sesuatu yang wow untuk dianalisa gitu loh, untuk ditulis juga. Gitu. Oke. Kalau Indonesia menurutmu gimana? Luas banget tapi ya kalau Indonesia sebenarnya. Karena kan juga kita ini rising banget loh, dan maksudku literatur di Indonesia tuh cepet banget gitu loh, Pet. Banyak sekali penulis-penulis baru. Jadi ya wow juga. Kalau yang tadi Tilted Axis ini bisa didapetin di mana buku-bukunya? Aku kebetulan dapat di Periplus sama di Transit Santa. Transit Santa juga dari Pos Santa. Nah, di 3 itu aja. Beberapa juga dapat kiriman dari dari ibu angkatku di Inggris toh. Jadi ya lagi seneng aja kebetulan. Dan Tilted Axis ini mereka fokusnya ke sastra Asia. Sastra Asia ya. Jadi mereka menerjemahkan kayak karyanya Mbak Intan Paramandita yang kumpulan puisi sama Dorothea ini, Rosa segala macam, bagus banget. Oke. Ini kalau teman-teman yang di sini ada yang mau nanya-nanya nih soal meresensi buku fiksi atau ya soal membaca juga ya ke Deska, silahkan tulis aja di komen, nanti dibacain. Terus mau tanya juga, tadi kan kamu bilang lagi membaca buku-buku dari penulis Asia gitu. Ini memang target yang kamu tetapkan sendiri ya berarti?
Iya, betul. Jadi maksudnya kayak aku tuh mencoba untuk explore semua genre gitu loh. Aku kalau Hmm. ditanya sebenarnya genre favoritmu apa sih? Ya Hmm. mungkin aku tertarik pada erotic literature karena menurutku erotic literature itu sedikit klise, tapi menurutku erotic literature itu sangat kompleks gitu loh, Pet. Kayak tidak Hmm. hanya kita ngomongin tentang literatur, tapi literatur itu juga nyangkut kayak desire, psikologi, segala macem. Apa namanya? Jadi, tapi untuk nggak mungkin kan aku baca kayak erotika terus gitu. Jadi Hmm. untuk Hmm. challenge challenge diriku sendiri, aku menetapkan kayak target gitu loh. Oke, bulan ini aku pengen baca sastra Asia, bulan ini aku pengen baca sastra Jepang. Dan bersyukur banget ada kayak beberapa teman kayak kalau tahu bookstagramer yang namanya EndNotes, dia promote Hmm. kayak read book gitu loh. Jadi mereka itu punya kayak platform bulan ini bahas sastra ini kayak gitu. Dan itu menurutku cukup membantu juga, nggak hanya kita mengenal sastra yang ada di sini, tapi juga ada di luar sana gitu loh, penulis luar kayak gitu. Oh, oke. Siapa tadi nama bookstagrammernya? N.note. N-notes. Oh, EndNotes. Hashtagnya read the world. Hashtagnya read the world. Oh, oke. Berarti dia Gitu. bikin reading challenge tiap bulan gitu. Reading challenge-nya tiap bulan. Pernah merasa Oh, nih ada yang itu. nanya dari Yanti Channel ya. Pernah merasa jenuh membaca atau meresensi buku nggak? Gimana kamu? Pernah nggak? Pernah, Mbak Yanti. Pernah. Makanya beberapa saat ini cuman posting flashback kan waktu jalan-jalan dan jarang banget posting buku. Karena Oh, ini sebenarnya lagi sudah jenuh. ada. Sebenarnya tuh sudah tak tulis gitu loh resensinya. Cuman kayak aku tuh upload, aduh kok males gitu loh. Jadi ya, dan kemarin barusan kayak rasan-rasan sama Hesti, aku tuh baca, tetap baca, tapi kok untuk nge-review aku males ya. Terus biasanya ngapain tuh kalau misalnya lagi males meresensi ini? Tapi sementara misalnya ada deadline. Ada deadline dari mereka nggak sih? Dari misalnya nih kalau untuk yang berbayar ya, harus kapan Mm-mm. gitu? Biasanya mereka itu kayak sebelum Hmm. terbit. Nah, apa namanya? Jadi kayak apa ya, Pet ya? Sebenarnya kalau teman-teman mau belajar untuk review buku, itu tuh bisa mulai dari kayak situs-situs yang gratis, kayak NetGalley, Book Sirens, kayak gitu. Kalau mau nanti aku kasih linknya. Dan itu Hmm. tuh mereka tuh nyediain buku-buku yang terbit, bahkan kadang Harlequin, terus buku-buku Hmm. Harlequin terbitan baru, terus kayak buku-buku ada Virago juga kayaknya di sana. Itu tuh yang Oh, oke. mereka itu kayak viewernya gitu loh. Dan, Hmm. Oke, berarti bisa bacain uh-uh. review dari mereka-mereka itu ya? Di situ, di website tadi Mm-mm. itu, untuk belajar Iya, meresensi buku. NetGalley. Pokoknya cari aja NetGalley sama Book Sirens itu. Nah, itu banyak Oke. banget genre-nya. Ada yang nanti historical romance, ada yang nanti kayak children lead, banyak banget pokoknya. Oke. Ini dari Petit Biblio. Review Mhm. buku itu berarti bisa ada unsur subjektifnya ya? Apa ada bedanya dengan kritik sastra? Kalau aku ketika apa namanya, ketika aku mendengar kata kritik sastra itu kok kayak nggak enak ya di telinga ya, Pet, karena lebih cenderung Hmm. untuk mereka itu kalau kita mengkritik tuh menghakimi gitu loh. Eh, Hmm. aku lebih sering, eh, eh, aku lebih senang menggunakan kata feedback daripada kritik karena ya Oke. apa yang aku rasakan gitu loh sebagai pembaca dari gustoku juga dari seleraku. Jadi kalau ketika dibilang ada unsur subjektifnya ya ada dong karena kan juga kita punya preferensi masing-masing. Cuman Betul. kembali lagi kalau sudah review buku ya at least cobalah untuk kita being neutral gitu loh. Kayak gitu. Hmm. Oke. Ya. Terus tadi apa ya? Oh iya benar itu sudah ya. Terus ini Heeh. ada juga dari Wisnu Sopian, ini nanya di era media sosial ini, mungkin 5 tahun terakhir ini saya mengikuti orang-orang yang senang membaca buku, kadang wow koleksi bukunya. Tapi kenapa ya akses buku untuk katakanlah daerah terpencil susah? Nah, wah kalau ini sih gimana ya? Ya nggak Eh, usah tanya aksesnya aja lah ya. Kita ngomongin minat bacanya aja. Berapa banyak sih orang yang seneng apa ya?
orang yang senang baca buku. Mm-mm. Dan Iya. maksudnya buku itu sudah menjadi kebutuhan yang tersiar gitu loh. Nggak tahu Mm. entah ketersiarnya itu seberapa. Orang kan akan, dan buku kita let's be honest gitu loh. Buku, maksudnya buku yang berbahasa Inggris kadang itu lebih murah daripada buku yang berbahasa Indonesia. Let's just be honest kan. Apalagi Mm. buku dengan bahasa Inggris di luar kan lebih banyak gitu loh. Tapi berapa Iya. banyak orang yang bisa akses itu? Karena buku sudah jadi kebutuhan yang tersiar-siar-siar. Mending buat beli beras atau mending buat main ke mall. Mm-mm. Punya anak buat beli susu kan? Nah, Iya. jadi nggak usah ngomongin akses dulu deh. Tapi kita ngomongin berapa banyak sih? Kebutuhannya ya, Berapa belum banyak menjadi sih? kebutuhan. Maksudnya kayak kita yang menempatkan buku itu sebagai teman yang maksudnya tidur pun kayak menyempatkan untuk apa namanya menyempatkan untuk baca. Berapa banyak orang seperti Griselda yang setiap pagi bikin renungan buku. Berapa banyak orang ya kan, atau berapa banyak orang kayak temanku, ada satu teman namanya Rea. Hmm. Rea ini maksudnya kayak she spend almost like her money only untuk buying books gitu loh. Berapa banyak sih orang yang mau sacrifice kebutuhan yang lainnya untuk baca buku. So, Iya, jadi itu betul. bener Iya nggak? benar. Buku itu terus boleh coba Terus lanjutin dulu. kalau menurut aku juga kadang kita ini stingy ya Hmm. sebagai orang yang punya buku gitu loh. Karena aduh, kalau aku kasih ke orang lain, bisa nggak sih aku dapat buku kayak gini lagi atau apa? Terus Hmm. kadang kepikiran, kasih orang lain nanti dijual lagi, atau kasih orang lain, yo nak dibaca. Kita udah Hmm. sering aku maksudnya in the past gitu untuk kasih ke orang dan ujung-ujungnya tuh malah dijual. Nah, ayo nyebai toh. Oh gitu. Padahal maksudnya untuk dikasih ya dia baca dia simpen gitu ya. Dikasih dibaca, kalau dia nggak mau kasihkan ke orang Kasih lain. orang Jadi lain ya. impactnya kan yang kena Mm-mm. gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi, harga buku di Indonesia tuh memang gila-gilaan gitu loh. Sekarang Hmm. mostly yang paling murah 32.000 atau 60.000 ya kasarannya. Kan kadang kalau orang itu nggak ada banyak butuhnya, kalau Ya. ada butuh. Makanya aku selalu ingat kata-kata Bu Sucen. Bu Sucen itu selalu bilang Hmm. bahwa Bu Sucen itu pernah bilang bahwa saya tahu bahwa buku saya ini mahal gitu loh, dan tidak semua Hmm. orang itu untuk mengakses buku saya. Makanya kalau seumpamanya ada orang yang pengen ngerti-ngerti, pengen benar-benar baca gitu, maksudnya buku saya, tolonglah pinjamin. Jangan Hmm. jangan jangan minta dia untuk beli, karena kemungkinan dia itu nggak ada duitnya untuk beli. Bu Sucen Hmm. Marching pernah bilang kayak gitu, dan itu yang tak ingat-ingat terus. Hmm. Iya, iya, setuju sih. Jadi memang Heeh. apa ya? Ya kalau misalnya nggak mengharapkan, oh pemerintah akan memberikan akses yang merata, ya udahlah ya, nggak usah diharapin gitu. Terus mungkin Orang buku dan balai pustaka aja dulu masih ingat nggak, Pak? kenapa? Kan zamannya kita SD buku balai pustaka kayak gitu malah jadi proyek korupsi. Aduh, iya sih. Sama ya. Terus mungkin Harusnya juga untuk sekarang kan, perpustakaan SD kan. nah, iya, dan harusnya memang ya lebih banyak perpustakaan di daerah-daerah itu juga maksudnya tersebar gitu. Terus kalau misalnya ngomongin apa ya produksi buku gitu ya mostly kan masih di Jawa ya. Terus makanya kenapa pengiriman ke daerah jadi ke keluar Jawa gitu jadi mahal gitu. Terus ya makanya kalau misalnya memang ada yang bilang aksesnya susah ya mungkin kita bisa mungkin ikutan contribute untuk kayak tadi ya misalnya ada yang perlu Ya, buku ada yang mau baca buku mungkin kita berikan gitu kalau misalnya kita punya atau yang berlebih kita kasih juga akses atau waktu kita. dulu itu ingat waktu podcast virtual nggak? Tukar tambah buku virtual yang Oh, dari programnya podcast itu loh. Itu uh, uh, membantu uh. banget loh. Aku satu ngirim buku di Nusa Tenggara Barat, sama satu Ah, lagi tuh aku ngirim buku di Pegunungan Bintan untuk bekas wow. muridku. Ya Oh karena itu wow. podcast virtual, karena kan waktu itu juga ada beberapa yang aku tawarin kalau ini gitu, dan mereka bilang, Hmm, lihat di status WhatsAppku, Bu, saya nggak punya buku untuk ditukar, tapi saya pengen baca, dan anak-anak di hmm. sini, ya wes tak kirim ke Pegunungan Bintan sama ke Nusa Tenggara Barat, karena tukar tambah Ah, virtual itu tadi, nggak tukar tambah sih sebenarnya.
bisa, kirim aja. Senang gitu loh ketika ada orang yang bilang bahwa aku butuh buku ini, cuman aksesnya nggak bisa, and so on, bisa nggak aku dibantu. Nah, aku yakin pasti akan ada banyak teman-teman yang akan membantu kok. Iya. Jadi jangan khawatir Mas Wisnu, tinggal nanti woro-woro, saya yakin pasti akan banyak yang bantu. Oke. Ini ada yang nanya dari Mikael Johani Mekitron. Apakah Mas, aku punya bukumu, besok tanda tangan ya. Oh, langsung ditagih. Apakah interest Western publisher in Southeast Asian literature always genuine, or because they have run out of things to publish and Asian or Asian lit is now starting to sell? Nah, mungkin kamu yang lagi sekarang memperhatikan buku-buku Asia nih, mungkin bisa kasih insight. Kalau menurut aku, genuine nggak genuine, ujung-ujungnya tetap duit. Jadi nggak ada yang genuine di dunia ini lah, Mas. Tetap ujung-ujungnya duit. Aku jarang sekali menemukan penerbit yang fokusnya ini memang benar-benar ke penulis Asia gitu loh. Dan mungkin salah satu masalahnya itu di translasi ya, di penerjemahan. Untuk menerjemahkan dari bahasa lain ke bahasa Indonesia tuh murah, tapi untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke contohnya bahasa Inggris, salah satu teman penulis yang bukunya diterjemahkan di bahasa Inggris itu 80 juta loh, Pat, hanya untuk menerjemahkan satu buku. Wow, wah gila juga ya. Nah, belum tentu buku itu kalau sudah diterjemahkan nanti laku di pasaran dan balik modal, gitu loh. Jadi kalau seumpamanya ditanya apakah genuine, menurutku enggak gitu loh. Toh juga banyak sekali faktor-faktor lainnya, kayak si publisher juga akan mikir untuk kayak iki penulisnya kayak award winning enggak, bisa di ini enggak. Kalau seumpamanya enggak award winning, ya ngapain aku publishin? Karena ya dia harus mengeluarkan biaya yang besar juga ya. Betul. 80 juta itu hanya ya plus minus ya. 80 juta ini hanya untuk translasinya, belum nanti biaya produksi untuk percetakannya segala macam kayak gitu. Dan makanya jarang sekali ada kayak penerbit itu yang fokusnya benar-benar kayak di ASEAN lit gitu loh, Pat. Kayak Heinemann itu punya kayak slotnya sendiri. Ada yang Heinemann Asia, pusatnya kayak kalau enggak di Singapura, aku lupa. Ada Heinemann Afrika. Kalau di Indonesia ada si Haru yang fokusnya ke Asia ya, meskipun baru Asia Timur ya, Jepang Asia dan Timur Korea. lah. Iya. Jepang sama Korea kayak gitu. Terus ada juga yang sering nerbitin buku-buku buku-buku pengarang India. Mimasa atau apa ya itu ya, kayaknya ya, meskipun masih dalam skala kecil gitu loh. Terus berapa banyak juga sih penggiat sastra Asia gitu kan, jarang banget kayak gitu. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan tambahan lagi nih dari Mikael juga, sekalian aja ya. Do you incorporate the politics of world publishing at the moment in your reviews? Misalnya kayak what kind of stories about Asian or Asian literature are being published in the wide world market? Kalau aku lebih ke challenging-nya ya, Mas. Lebih ke challenging apa yang mereka tulis ya, karena bagaimanapun yang namanya sastra, mau itu diterbitin dimanapun, ditulis sama siapapun ya tetap aja ada unsur politisnya gitu loh. Apalagi kan sebagai orang Asia pasti akan most likely itu bakalan ngelihat kayak the world of white sebagai suatu tempat yang wow gitu loh. Sementara orang white juga ngelihat orang Asia somehow that kind of things gitu loh, Pat. Jadi kalau aku corporate, aku lebih ke challenging apa sih sebenarnya sing ada di sing aku bisa challenge dari story itu, dari pendapatnya ini itu. Lebih ke mempertanyakan juga gitu loh. Lah, kowe nulis iki itu ujung-ujungnya apa gitu. Kenapa dia mengangkat isu itu gitu ya? Sama kayak jadi kayak gitu. Oke. Ini ada lagi dari Yanti Channel lagi, dia nanya,
apakah resensi buku bisa dijadikan profesi dan mendapat penghasilan seperti penulis buku? Aduh, yang namanya penulis buku sama resensi buku itu nggak ada duitnya, Mbak. Salah satu pengarang senior yang kebetulan itu teman dekatku gitu loh. Buku-bukunya dia tuh banyak dipublish di kayak penerbit-penerbit besar. Dan dari itu tuh kayak dia itu hanya mendapatkan satu buku satu eksemplar satu buku itu satu kopinya itu cuma dapat Rp5.000. Bayang nih berapa tahun dia riset, bayangkan berapa lama dia menulis gitu loh, dan berapa banyak bukunya itu terjual. Dan kalau kita ngomongin kayak royalti kayak gitu juga aku kira nggak begitu banyak ya, karena waktu sempat beberapa kali datang di acara cuci gudang salah satu penerbit itu dan aku menemukan kayak buku-buku bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dijual hanya cuma dengan harga 5.000, kadang 10.000, paling mahal 25.000 gitu. Jadi kalau apakah resensi buku itu bisa dijadikan profesi? Bisa, tapi yaitu nanti di ujung slipnya akan ditulis terima kasih atas pengabdian Anda kepada Tuhan dan masyarakat. Berarti intinya ya memang ini dunia buku adalah dunia passion mungkin ya. Jadi jadi penulis tuh jangan passion. Untuk jadi penulis atau mungkin meresensi buku jangan untuk cari duit, tapi karena emang pengen berbagi gitu ya. Emang pengen pengen berbagi. Jadi lebih pengen mending berangkat dari situ mungkin ya, Pet, kalau menurut aku ya, Pet. Jadi kalau syukur bukumu bestseller gitu loh, dan kamu langsung punya nama gitu kan. Kalau enggak, wes anggap aja at least kamu sudah membantu orang untuk menyiapkan, providing salah satu bahan untuk dibaca gitu loh. Karena kalau kita menjadikan ya itu kembali lagi ke politik ya. Politik buku termasuk politik penerbitan dan yang lainnya. Iya, itu sebuah rantai yang yang rumit lah rantai ya. Rantai yang nggak bisa dilepas gitu loh, karena ujung-ujungnya juga kita juga ujungnya tetap butuh publisher kan, kayak penulis butuh publisher juga butuh penulis, tapi juga ada politik di situ juga lah. Ujung-ujungnya juga apa? Duit gitu loh. Iya, kalau nggak ada duitnya juga nggak bisa berjalan semuanya. Ya, begitulah lah ya. Oh ya, terus kan kamu juga selain ya meresensi buku sendiri gitu, kamu juga bikin klub buku kan ya, Kebab Reading Club itu. Sama Uca, sama Grace, sama Yun. Baru ya? Baru bulan Oktober 2020. Oke. Itu kalian berkumpul gimana ceritanya? Karena ada kesukaan membahas buku yang sama atau gimana? Jadi sebenarnya itu kayak aku tuh the last one in line gitu loh. Karena referensi untuk waktu itu tuh jujur aja, Pet, referensiku untuk sastra Indonesia itu benar-benar masih minim dibandingkan ketiga temanku yang sudah jadi suhu buku ini gitu loh. Bagi aku mereka suhu buku dan para reviewer yang hebat-hebat, wes ciamik pokoknya. Siapa sih yang nggak kenal Entity Books ya kan? Siapa yang nggak kenal Rupi Titik Koma? Siapa yang nggak kenal Iris gitu loh. Nah, karena preferensiku kembali lagi ya, aku tuh paling suka kayak sastra Indonesia itu kayak yang model-model sastra klasik, kayak so consider canon literature-nya sastra Indonesia, kayak buku-buku Balai Pustaka. Aku tuh tergila-gila sama tulisannya. Tapi kan di samping itu tuh kayak preferensiku tuh sedikit banget gitu loh. Nah, kebetulan aku diajak gabung sama mereka dan itu tuh kayak memperkaya, oh ya ampun ternyata juga sastra Indonesia luas gitu loh, bisa nggak kalah sama yang di luar, so wow. Oke. Nah, karena kebetulan juga aku itu paling senang dengan isu-isu LGBTIQ, gender, kan. Kenalah aku sama bukunya Michael Johani ini. Jadi kalau dia bilang terima kasih sudah beli bukuku, ayo tanda tangan dulu.
Ya udah kirimlah bukunya ke Jakarta biar tanda tangan langsung. Nanti aku kirim ya Mas Mike. Gitu. Oke, ya. Nah, berarti tadi kan tuh di Kebab Reading Club ya. Ada Instagramnya juga kan ya, Kebab Reading Club ya? Ya. Itu Bulan ini kita bahas Raisa Kamila, bagaimana cara mengatakan tidak. oke. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang mau ikutan, nanti ikutan aja. Dan isinya ada 4 reviewer buku yang oke-oke loh. Jadi mungkin kamu juga bisa belajar meresensi buku dari mereka. Yang jelas kita itu untuk ketemu buku akhir bulan Kebab itu tuh biar kita itu lebih promote ke sastra Indonesia gitu loh, Pet. Terutama penerbit indies gitu loh. Jadi nggak melulu penerbit besar yang kita ambil, tapi juga yang indies gitu loh. Untuk ada salah satu buku rencana yang mau dibahas bulan mendatang itu pengarangnya sudah sepuh dan maksudnya itu tuh penerbit lokal gitu loh. Jadi dengan harapan kalau kita bahas bukunya itu kita juga membantu dia untuk living gitu loh. Tapi udah pikir lah penulis buku itu kan terima kasih atas pengabdian Anda, slip gajinya kan. Non sewu. Jadi itu. Oke, ya udah. Tapi berarti yang akhir bulan ini yang Raisa Kamila dulu ya? Raisa Kamila, tanggal 24. Pokoknya Sabtu terakhir di tiap bulan. Oh, oke. Diumumin bukunya biasa di awal bulan berarti? Iya, malah jauh-jauh hari. Jadi kita per 3 bulan itu sudah ngumumin bukunya. Bulan ini trimester pertama gitu. Kita bahas ini. Oke. Dan harus ikutan ngomong. Iyalah, kan justru itu kan tujuannya. Biar saling ngebahas buku. Betul, saling meracuni. Oke. Pertanyaan terakhir, kalau menurutmu kenapa penting untuk kita meresensi buku? Ya karena seberapa jauh sih ingatan kita ya, Pet, ingatan kita akan suatu hal yang, apalagi hal yang kita baca gitu loh. Ada beberapa saat yang lalu tuh ketika aku kuliah ada 2 pengarang yang aku paling tobat harus baca tulisannya. Satu Judith Butler, satu Homi Bhabha. Mereka itu pengarang kakek dan nenek yang tidak pernah tobat dalam menulis gitu loh. Tulisannya tuh muter terus padahal ujung-ujungnya juga cuman itu. Jadi di situ tuh kayak aku tuh merasa terberkati dengan aku tuh menulis kayak catatan atau resensi gitu loh. Apalagi ketika kita dealing dengan buku-buku non-fiksi yang menurutku tuh kayak gitu loh. Ada satu buku, aku ngirim buku ini ke masku ya, dan dia mencoba baca Edward Said Orientalism dan dia bilang, aku giving up ibu, aku sudah tidak bisa membaca ini lagi karena susahnya. Jadi sebenarnya bukan masalah buku itu susah atau enggak, tapi bagaimana kita itu menyiasatinya kan. Kalau umpamanya kita taking notes atau apa, kemungkinan kita untuk lupa kan juga lupa akan maksudnya cerita atau apanya itu juga kita ini gitu loh minim banget dan mungkin bisa lebih memahami ya dengan abis itu menulisnya dan apalagi sesuatu yang ditulis gitu kan kita kan lebih kayak experience nulisnya mikirnya segala macam kan jadi mungkin memorinya lebih last long ya gitu. Jadi cuma itu. Oke, baiklah kalau begitu, Deska. Ini Mikael, terima kasih buat pendapat jujur dan terbukanya. Ya udah, nanti langsung kirimin aja bukunya. Nanti kapan-kapan ketika Mikael Johani bikin diskusi tentang buku queer di Indonesia, aku mau ikut. Catet. Harus bikin. Oke. Ya udah, kalau gitu kita tutup dulu. Deska, makasih banget udah mau sharing ya. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Dadah. See you. Oh iya, teman-teman semuanya juga terima kasih sudah ikutan ngobrol-ngobrolnya di sini.
Lalu memang podcast Main Mata saat ini tuh memang lagi bekerja sama nih dengan Gramedia Pustaka Utama dan juga dengan Goshen Suara Indonesia lagi mengadakan kompetisi podcast resensi buku. Jadi memang ini ngajakin untuk teman-teman bikin resensi dalam bentuk audio karena podcast Main Mata ya formatnya audio gitu. Jadi mudah-mudahan nih tips yang tadi dari Deska kalau ada yang teman-teman pengen resensinya buku fiksi bisa dipraktekin. Terus kalau misalnya non fiksi kemarin udah ada obrolan sama Grace, terus juga ada obrolan sama Hesti untuk tentang cara meresensi buku in general, dan besok-besok juga masih akan ada obrolan lagi sama teman-teman yang lain tentang kemarin kan mungkin kalau yang sekarang kan mungkin kayak tentang penulisannya gitu ya, cara membuatnya, penyusunannya. Nah nanti juga ada obrolan untuk buku puisi juga ada, terus juga gimana caranya mengubahnya jadi format audio dan juga cara merekam audionya biar baik dan benar gitulah. Oke, jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau lihat lagi sesi obrolan yang lain, jangan lupa bisa lihat di Instagramnya @potluckpodcast. Semuanya diumumin di situ. Jadi terima kasih buat yang udah bergabung ya. Dan thank you lagi Deska ya. Terima kasih. Lagi. Sampai Dadah. lagi. Sampai ketemu lagi. Bye.